orang yang baik, tetapi karena pengaruh-pengaruh yang tidak bisa dia hindari, tidak bisa dia kendalikan, sehingga dia menjadi orang yang menjadi pelaku kejahatan. Yang kedua, ini ada bakat, ada suatu tabiat, ada suatu sifat-sifat yang dimiliki oleh si pelaku ini sejak dari awal, sehingga menjadikan dia adalah sebagai seorang pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita tentunya, dan salawat beri salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak hendaknya. Amin. Sobat-sobatku dimanapun saudara-saudara, sobat-sobat sekalian berada, kali ini kita bertemu lagi dalam video pembelajaran untuk mata kuliah kriminologi. Nah, ini adalah materi kuliah, bukan tutorial atau petunjuk pemakaian suatu produk atau katalog atau apa sifatnya. Jadi kepada sobat-sobat YouTuber yang berkomen di video saya ini kelak setelah diupload, hendaknya memperhatikan dengan seksama apa yang dibahas, jadi terkesan tidak asal berkomentar saja, karena kemarin saya lihat saya bahas tentang asas peradilan agama, tapi ada yang berkomentar terima kasih atas tutorial yang sudah diberikan. Nah, ini tutorial apaan saya pikir kan. Nah, untuk itu kembali saya ingatkan bahwa ini adalah materi perkuliahan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat-sobat sekalian dan juga kepada tentunya para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan saya. Ini adalah tentang kriminologi. Nah, pembahasan kali ini adalah tentang psikologi kejahatan. Nah, apa itu psikologi kejahatan dan bagaimana mempelajari psikologi kejahatan, nanti akan saya jelaskan, saya gambarkan di dalam video pembelajaran ini secara umum. Untuk lebih detail, lebih khususnya tentu sobat-sobat sekalian harus belajar dan mempelajari tentang psikologi kejahatan itu dari berbagai macam literatur yang ada, referensi yang ada. Nah, yang pertama kita lihat dulu tentang apa itu psikologi. Psikologi ini secara bahasa ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu psyche atau psyche. Nah, dan logos. Psyche ini artinya jiwa dan logos ini adalah ilmu. Nah, dalam artian yang sederhana bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental seseorang atau kejiwaan kemanusiaan. Nah, psikologi tidak mempelajari tentang jiwa mental secara langsung karena sifatnya abstrak. Jadi jiwa atau mental seseorang itu adalah sifatnya abstrak, dia tidak bisa diraba. Kalau ini bentuknya kertas atau PowerPoint jelas bisa kita raba, atau ini bentuknya laptop saya, ini jelas bisa kita raba. Berbeda dengan jiwa atau mental seseorang itu adalah bentuknya abstrak. Dia hanya bisa kita pelajari indikator-indikator atau tanda-tanda yang dikeluarkan atau disampaikan melalui bentuk visual dalam artian peragaan dari tubuh atau jiwa atau raga orang yang jiwanya sedang kita pelajari tersebut. Nah, psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental. Makanya saya katakan tadi bahwa yang kita pelajari itu hanya indikator, ekspresinya saja. Kita bisa raba bagaimana bentuk jiwa yang psikologi tersebut. Nah, itu adalah tentang psikologi. Nah, bagaimana dengan kejahatan? Kejahatan menurut Mulyanto, nah ini Mulyanto, kita ambil pendapat dari Mulyanto. Kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar dengan larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Itu menurut Mulyanto. Bagaimana menurut pendapat R. Susilo, ini yang banyak dijadikan referensi dalam ilmu-ilmu pidana. R. Susilo mengatakan bahwa suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang untuk dapat melihat
apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak dengan undang-undang terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta. Artinya menurut R. Susilo bahwa suatu kejahatan itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, untuk melihat perbuatan itu kejahatan atau tidak, artinya sebelum perbuatan itu terjadi sudah ada aturan yang melarang tentang perbuatan itu. Ini yang disebut dengan kejahatan menurut R. Susilo. Nah, menurut sosiologi, kejahatan itu adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Jadi dalam ilmu sosiologi, kejahatan itu tidak hanya merugikan kepada si pembuat atau si pelaku kejahatan itu saja, tetapi juga merugikan kepada tatanan sosial yang ada. Masyarakat menjadi terganggu, ketentraman menjadi tidak tentram lagi, masyarakat yang awalnya tertib menjadi tidak tertib. Nah, itulah dari kejahatan dari ilmu sosiologi. Nah, kejahatan adalah suatu persoalan yang paling serius dalam hal timbulnya disorganisasi masyarakat. Artinya kejahatan ini yang banyak dapat merusak keutuhan masyarakat yang ada. Masyarakat menjadi rusak, tatanan sosialnya menjadi tidak harmonis lagi, tatanan kehidupannya. Ini adalah diakibatkan oleh kejahatan. Nah, selanjutnya ada kejahatan menurut psikologi dan psikiatri. Nah, kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat merupakan kelakuan yang menyimpang atau abnormal. Jadi dalam psikologi kejahatan menurut psikologi tadi, bahwa manifestasi kejiwaan yang terungkap di dalam tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ini disebutlah dengan perbuatan abnormal atau perbuatan yang tidak normal. Nah, inilah kejahatan di dalam psikologi. Nah, menurut Sigmund Freud, psikologi kriminal dengan menggunakan teori psikoanalisa. Ini Sigmund Freud ini menggunakan teori psikoanalisa, menyatakan bahwa antara diligence atau kejahatan dan perilaku kriminal dengan suatu konsiens hati nurani yang baik, dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah. Jadi sebenarnya menurut Sigmund Freud ini, seseorang yang melakukan suatu kejahatan itu sebenarnya secara hati nuraninya dia juga merasa perbuatan itu tidak seharusnya dilakukan, dan itu bertentangan dengan hati nurani yang ada di dalam jiwa seseorang tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat kejahatan menurut agama. Apa kejahatan menurut agama? Kejahatan menurut agama berasal dari kata yang jahat, yang artinya jelek, buruk, tidak baik, perlakuan, tabiat, perbuatan, mendapat awalan ke dan akhirat sehingga menjadi kejahatan. Asal katanya atau kata dasarnya adalah jahat. Nah, yang berarti perbuatan jahat. Nah, ketika kita kaitkan dengan aturan pidana, kita kaitkan dengan aturan psikologi kejahatan, kita kaitkan dengan ilmu sosiologi, nah, terdapat suatu benang merah bahwa kejahatan itu atau perbuatan jahat itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan aturan, yang bertentangan dengan ketentraman masyarakat, sehingga dapat mengganggu dari keutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam kamus hukum disebutkan bahwa kejahatan itu memiliki beberapa arti. Yang pertama, perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis, yang dalam hal ini adalah hukum pidana. Yang kedua adalah perbuatan yang jahat. Yang ketiga, sifat yang jahat. Yang keempat ada dosa. Nah, ini adalah arti kata-kata kejahatan sebagaimana yang terdapat di dalam kamus hukum. Nah, selanjutnya kita lihat tentang pengelompokan kejahatan.
Ada 3 pengelompokan kejahatan yang dilakukan secara keilmuan di dalam ilmu hukumnya atau ilmu kriminologi atau ilmu psikologi. Nah, yang pertama, kejahatan yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar terhadap pelaku. Artinya pelaku ini sebenarnya tidak mempunyai niat jahatnya, tetapi karena adanya pengaruh-pengaruh dari luar, kekuasaan yang dimiliki oleh si pelaku ini, maka dia pada akhirnya melakukan suatu kejahatan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kejahatan akibat dari sifat-sifat pelaku ditentukan oleh bakatnya. Nah, yang kedua ini agak bertentangan ya. Yang pertama, kalau yang pertama itu dia sebenarnya adalah orang yang baik, tetapi karena pengaruh-pengaruh yang tidak bisa dia hindari, tidak bisa dia kendalikan, sehingga dia menjadi orang yang menjadi pelaku kejahatan. Yang kedua, ini ada bakat, ada suatu tabiat, ada suatu sifat-sifat yang dimiliki oleh si pelaku ini sejak dari awal, sehingga menjadikan dia adalah sebagai seorang pelaku kejahatan. Contoh, dari kecil dia sudah terbiasa mencuri makanan temannya di sekolah, atau sudah terbiasa mencuri pensil atau buku temannya di sekolah, atau merusak barang-barang temannya. Nah, hal-hal ini artinya ada suatu bakat-bakat dari seseorang itu untuk selanjutnya akan menjadi pelaku kejahatan. Karena memang pada dasarnya dalam setiap diri manusia itu terdapat 2 nafsu sebenarnya. Kalau kita bicara secara agama atau secara keislaman, yang pertama ada namanya nafsu untuk keinginan berbuat jahat, dan yang kedua ada nafsu untuk selalu atau keinginan untuk selalu mentaati perintah yang diberikan oleh agama atau perintah Allah dalam kehidupannya. Tetapi karena terjadi pertentangan yang kuat, mungkin di satu sisi keimanannya lemah, sehingga dia lebih menonjol sifat jahatnya. Kalau orang yang lebih menonjol keimanannya lebih kuat, tentu yang akan menonjol ada sifat kebaikannya. Jadi di dalam diri manusia itu terjadi pergulatan yang sangat hebat setiap harinya tentang perbuatan jahat dan perbuatan baik. Nah, yang ketiga adalah kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar maupun juga oleh sifat-sifat pelaku. Nah, artinya ya, jika yang ketiga ini adalah kombinasi antara yang pertama pengaruh dari luar, yang kedua ada sifat-sifat dari dalam dirinya. Artinya ketika ini menggabungkan diri atau terjadi suatu penggabungan, maka hal ini juga menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Nah, yang selanjutnya ada tentang tipe-tipe penjahat. Nah, menurut Roxanne Kevin di dalam buku Criminology Crowell Company tahun 1953 ini menjelaskan ada 9 tipe-tipe penjahat. Nah, ada 9 tipe-tipe penjahat ini. Nah, secara umum saya akan jelaskan, saya bacakan di sini. Nanti secara khusus nanti kita jelaskan dalam video-video pembelajaran selanjutnya. Yang pertama, the casual offender, yakni pelanggar ketentuan undang-undang. Nah, yang kedua, the occasional criminal, yakni kejahatan enteng atau ringan. Yang ketiga ada the episodic criminal, yakni kejahatan yang dilakukan sebab dorongan emosi yang hebat. Yang keempat ada the white collar crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat. Yang kelima ada the habitual criminal, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai suatu kebiasaan. Yang keenam ada the professional criminal, kejahatan yang dilakukan sebagai suatu mata pencaharian. Yang ketujuh ada the organized crime, yaitu penjahat jahat yang terorganisasi. Yang kedelapan the mentally abnormal crime, ya, ini kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang abnormal. Yang kesembilan ada the non-malicious criminal, yaitu kejahatan yang dianggap orang lain sebagai suatu kejahatan, tetapi pelakunya tidak menganggap itu sebagai suatu kejahatan. Nah, ini nanti akan kita jelaskan di dalam suatu video pembelajaran khusus. Yang selanjutnya tentang psikologi kejahatan atau psikologi kriminal. Nah, ini kita lihat yang pertama itu adalah
psikologi kriminal itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang dilihat dari sudut jiwanya atau mentalitinya atau apa namanya itu jiwa, mentality atau psikologisnya. Nah, ini yang dimaksud dengan kriminologi kejahatan atau kriminologi kriminal. Psikologi kriminal yang mempelajari kejiwaan penjahat dan lingkungannya. Jadi sebab-sebab timbulnya kejahatan dipelajari di dalam psikologi kejahatan atau kriminal ini. Lingkungannya seperti apa, nanti juga apa gejala-gejalanya dan arti hukuman terhadap para penasihat, para penjahat itu apa sebenarnya. Nah, ini dipelajari di dalam psikologi kejahatan. Psikologi kriminal juga meliputi deskripsi karir individu penjahat, mencari kondisi-kondisi yang membuat orang-orang itu melakukan kejahatan, menemukan metode-metode untuk mempengaruhinya. Selanjutnya ada psikologi kriminal meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpangan kejiwaan, meneliti relasi watak, penyakit jiwa dan bentuk kejahatan serta situasi psikologis yang mempengaruhi tindakan kejahatan. Selain itu juga mempelajari kejahatan, gejala kejiwaan dari mereka melakukan reaksi sosial terhadap kejahatan. Nah, inilah yang dipelajari dan dilihat di dalam psikologi kejahatan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di dalam video pembelajaran tentang psikologi kejahatan ini ada manfaatnya bagi sobat-sobat sekalian, para YouTuber dimanapun berada, dan juga pada mahasiswa tentunya bisa membuka wacana berpikir saudara untuk mencari pembenaran atau kebenaran dalil-dalil yang ada di dalam video pembelajaran ini untuk saudara bandingkan atau saudara cari dalil untuk membantah dari video pembelajaran ini. Demikian, semoga ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.